Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca, boleh kami renungkan pada malam hari ini, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sosok guru terkenal dengan slogan digugu dan ditiru. Dengan kata lain, seorang guru sangat menjadi panutan dan teladan bagi para muridnya. Jika seorang guru mengajarkan hal yang tidak baik, maka sangat mungkin terjadi seorang murid akan mengikuti apa yang gurunya lakukan. Bahkan di tengah kondisi saat ini murid bebas berpikir, maka akan sangat mungkin ketika guru mencontohkan hal yang tidak baik, guru tersebut akan tidak dihargai. Bahkan guru tersebut akan dicap sebagai guru yang buruk begitu dari para muridnya. Hal inilah yang kemudian mau kita pelajari dari sosok Yesus. Yesus yang dalam bacaan kita pada malam hari ini, dia mencontohkan ketika para pemungut bea pajak bait Allah bertanya kepada para muridnya, "Apakah gurumu tidak membayar pajak bait Allah?" Mereka kemudian menjawab, "Memang membayar." Dan Yesus yang seharusnya tidak perlu melakukan itu karena dia adalah anak Allah, namun dia melakukan hal tersebut agar para muridnya dapat meniru dan mencontoh untuk taat dalam membayar bea. Yesus tidak mau karena ia menolak membayar bea, maka dia dan murid-muridnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Atau secara khusus juga bagi para pemungut bea tersebut. Kenapa hanya Yesus dan para muridnya yang tidak ditagih untuk membayar bea? Gitu. Nah, dalam kisah ini Yesus mau memberikan teladan untuk bagaimana kita taat dan setia pada aturan-aturan yang berlaku. Bukan dalam upaya menyombongkan diri, bukan dalam upaya apapun, tapi dalam upaya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, melakukan kewajiban kita yang seharusnya kita lakukan. Dan Yesus sudah terlebih dahulu mencontohkan hal tersebut. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian, menyatakan kewajiban kita, menyatakan tugas dan panggilan kita, itu menjadi sebuah upaya kita untuk menyatakan karya Kristus di dunia ini. Kita yang adalah orang Kristen, kita yang adalah pengikut Kristus, diminta untuk senantiasa memelihara kehidupan, kesejahteraan dari seluruh ciptaan. Kita diminta untuk menjaga tatanan yang ada, untuk menjadi contoh bagi setiap mereka.
untuk menjadi teladan bagi setiap mereka yang belum mengenal Tuhan. Itulah tugas panggilan kita, agar semua orang mampu melihat Kristus lewat wajah setiap kita. Jika wajah setiap kita memancarkan kebencian, jika wajah setiap kita menggambarkan diskriminasi, jika wajah setiap kita memancarkan dendam kepada sesama, jika wajah setiap kita adalah wajah intoleransi kepada sesama umat beragama, maka wajah Kristuslah yang akan nampak seperti itu. Maukah kita menampilkan wajah Kristus yang demikian? Kembali lagi, itu semua tergantung setiap kita. Bagaimana kita mau menampilkan wajah Kristus yang hadir dalam setiap wajah kita. Bagaimana kita menampilkan contoh dan teladan Kristus dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Di tengah pandemi saat ini, mari bersama kita memelihara setiap tatanan kesehatan yang ada. Menjaga protokol kesehatan dengan senantiasa menggunakan masker saat berpergian ataupun di dalam ruangan. Menjaga jarak satu dengan yang lain. Kemudian juga rajin mencuci tangan. Ini sebagai bentuk upaya kita menjaga tatanan yang ada. Menampilkan wajah Kristus bahwa kita sebagai orang Kristen taat dan patuh pada protokol kesehatan untuk menjaga dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya setiap kita dimampukan oleh Tuhan untuk memelihara tatanan yang ada, untuk menghadirkan sukacita bagi setiap sesama kita, dengan menjadi teladan, dengan menjadi wajah Allah dalam setiap langkah kehidupan dan tutur kata kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Ibu Bapak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, untuk segala berkat, untuk segala kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari Tuhan, berkati setiap kami, berkati tidur malam kami. Inilah doa serta syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.